Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil Al-Mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ahmad Purwanto selaku fasilitator PKH, yang terhormat ibu-ibu peserta PKH, yang terhormat Ibu. Ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara pertemuan rutin PKH kelompok 3 Desa Keseneng yang kebetulan bertempat di kediaman Ibu Kondisi. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah hadir dalam pertemuan rutin PKH. Selaku pembawa acara akan membacakan beberapa acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas PKH dan Yayal PKH. Yang ketiga laporan-laporan dari ketua kelompok, yang keempat pengarahan dari pendamping PKH, yang kelima lain-lain, yang keenam menutup. Meninjau acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas PKH dan Yayal PKH. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bangun Indonesia hebat, tuk dua, satukan langkah menyongsong masa depan, berbekal niat dan kebersamaan, to help people and to help themselves, kita tanam dalam jiwa kita. Mari sadari bangsa ini besar, harus dibangun oleh orang-orang tegar. Kita tingkatkan komitmen dan dukungan untuk mencapai Indonesia Jaya. PKH program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera, rakyat cerdas, rakyat sehat, kita bangun Indonesia hebat. Mari sadari bangsa ini besar, harus dibangun oleh orang-orang tegar. Kita tingkatkan komitmen dan dukungan untuk mencapai Indonesia Jaya. PKH program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera, rakyat cerdas, rakyat sehat, kita bangun Indonesia hebat. PKH program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera, rakyat cerdas, rakyat sehat, kita bangun Indonesia hebat. Kita bangun Indonesia sejahtera, Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Semangat. Terima kasih atas jajaran ibu semua yang sudah menyempatkan untuk berkumpul pertemuan dalam peningkatan
kemampuan keluarga. Saat ini kita akan belajar bareng mengenai modul kesehatan dan gizi. Sekarang kita akan masuk di sesi yang kedua, yaitu mengenai pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Sebelum kami lanjutkan, ibu-ibu tak sekimutan kalau ini bahas napa kemawon. Masih ingat kemarin bahas napa kemawon? Bahas apa saja? Halo? 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 Bahas apa saja? Kalau ini bahas napa kemawon? Halo? Oh, hamil-hamil. Buroha? Oke, kemarin sudah bahas mengenai asupan gizi untuk ibu hamil. Nah, saat ini kita akan masuk di sesi kedua ya Bu. Halo. Kita akan masuk sesi 2, yaitu pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Ngoten nggih? Nah, intinya kalau kita kepengen duwe anak, duwe turunan, duwe generasi berikutnya, tujuannya kula panjenengan adalah kepengen duwe anak lahir dengan sehat, tinggi, tidak stunting. Nah, harapan apa? Tumbuh kembangnya nanti menjadi anak yang sehat, tinggi, cerdas. Kuncinya itu. Jadi ada kunci 3, yaitu sehat, tinggi, cerdas. Betul ya? Seperti yang telah kita bahas di masa lalu, bahwa intinya anak kula jenengan ibu barang lahir dengan keadaan sehat, maka apapun yang dikonsumsi itu akan digunakan untuk perbaikan kehidupannya masa-masa yang akan datang. Intinya sing dimakan kok bergizi, nah itu menjadikan anak tambah lebih baik tumbuh kembangnya. Tapi kalau yang dimakan tidak bergizi, nah itu akan memperlambat terhadap tumbuh kembang anak. Tuh. Nah, kuncinya apa? Kalau anak kita kok sehat, maka yang dimakan, yang dikonsumsi itu akan membantu pertumbuhannya. Tapi kalau anaknya tidak pernah sehat, sakit, itu sehingga yang dikonsumsi itu hanya habis untuk memperbaiki kesehatannya. Bedanya temeriku, makanya sehat itu penting. Berikutnya, kenapa harus tinggi? Nah, ini penting agar anak kita tidak stunting, tingginya setara dengan sebayanya, sesuai dengan usia masing-masing. Nah, kenapa harus cerdas? Nah, ke depan daya saing anak kita, anak cucu kita nanti sangat banyak, tantangannya besar. Sehingga apa? Kudu pinter. Nak pinter, sekolah ora ketinggalan, umum batire, bisa mengikuti pelajaran SD, SMP, SMA sampai nanti di jenjang kuliah. Setelah selesai, nah nanti ada istilahnya pun apa? Bersaing untuk mencari pekerjaan. Nah, anak-anaknya cerdas, sehat, tidak ada masalah. Sehingga apa? Bisa bersaing dengan orang lain. Jadi intinya, nah anaknya kula jenengan kok tumbuh kembang dengan keadaan sehat, tinggi, tidak stunting, artinya seperti itu, kemudian cerdas. Ibu-ibu, saat bayi lahir sampai berusia 6 bulan, bayi hanya diberi ASI, air susu ibu saja, tanpa diberi makanan atau minuman lainnya. Karena apa? ASI saja sudah cukup. Nah, pemberian ASI setelah lahir sampai 6 bulan itulah yang disebut ASI eksklusif.
Baru setelah umur 6 bulan bayi bisa diberikan MPASI atau makanan pendamping ASI. Nah, nanti secara bertahap mulai dari makanan yang dilumatkan, makanan yang lembek, kemudian sampai yang dicincang, dan pada akhirnya nanti berupa makanan yang sudah bisa dipegang, dan nanti sampai pada umur 2 tahun atau 12 bulan sudah bisa dikenalkan dengan makanan keluarga lainnya. Dan yang paling penting Ibu, kalau panjenengan punya anak cucu menantu yang sedang melahirkan, maka usahakan untuk melakukan inisiasi menyusui dini. Karena apa? Inisiasi menyusui dini itu sangat penting. Jika bayi yang baru lahir kemudian diberi ASI yang pertama kali, nah itulah yang disebut kolestrum. Nah, dengan kolestrum itu kok diberikan pada bayi yang baru lahir, maka itu akan membantu meningkatkan daya tahan tubuh bayi, sehingga nantinya bayi bisa berkembang dengan lebih sehat dan daya tubuhnya lebih kuat, tidak rentan terhadap segala macam jenis penyakit. Perlu diketahui Ibu, bahwa bayi yang baru lahir itu sehat memiliki beberapa tanda-tanda. Di antaranya, bayi lahir langsung menangis, tubuh bayi kemerah-merahan, bayi bergerak secara aktif, berat bayi lahir 2.500 sampai 4.000 gram. Bayi menyusu dari payudara ibu dengan kuat. Nah, itu adalah termasuk ciri-ciri bayi yang sehat. Jika bayi tidak sehat, maka ciri-cirinya adalah tidak mau menyusu, kemudian lemah, tidak bergerak aktif, nafasnya cepat, merintih atau menangis terus-menerus, bahkan nanti sampai kejang-kejang, kulit dan mata bayi kuning, demam atau panas tinggi, tali pusat kemerahan sampai dingin perut, atau bahkan berbau atau bernanah, mata bayi bernanah, bayi diare, tinja bayi saat buang air besar berwarna pucat. Lah, itu termasuk tanda-tanda bayi yang tidak sehat. Manfaat ASI bagi bayi diantaranya adalah bahwa ASI itu sehat, praktis, tidak butuh biaya. Kemudian ASI bisa meningkatkan kekebalan alam secara alamiah pada bayi. Kemudian ASI bisa mencegah perdarahan pada ibu yang nifas, kemudian menjalin kasih sayang antara ibu dan bayi, dan bahkan bagi ibu yang baru melahirkan, kalau menyusui ASI bermanfaat, bisa mencegah kanker payudara. Nah, itu adalah termasuk manfaat ASI. Jadi susui bayi sesering mungkin. Kalau bayi minta merengek, nah itu disusui. Kemudian bila bayi tidur lebih dari 3 jam, sebaiknya dibangunkan untuk disusui. Susui sampai betul-betul payudara ibu terasa kosong, baru pindah ke yang sisi lain. Bila bayi sudah kenyang tapi ibu masih banyak stoknya, itu boleh diperah, nanti dibungkus atau ditaruh di tempat, kemudian bisa disimpan di lemari pendingin atau kulkas, sehingga bisa bertahan lebih lama
dan digunakan pada waktu ibu sedang sibuk atau ibu sedang bepergian, sehingga proses ASI, pemberian ASI pada bayi bisa tetap berjalan walaupun ibu tidak ada di samping bayi. Begitu ya ibu-ibu. Mengenai pentingnya gizi bagi ibu menyusui. Jadi seandainya nanti jenengan punya anak, cucu, mantu kok menyusui, nah niku jenengan niku perlu memperhatikan asupan gizi yang dimakan oleh ibu menyusui tadi. Betul. Gampangnya cekak ose, perhatikan piring yang dimakan. Jadi piringku yang dimakan itu harus memuat 4 hal. Sing nomor 1, kudu ono karbohidrate. Sing dimakan iku seprapate kudu rupa karbohidrat. Kayak nasi beras, nasi jagung, kemudian kentang, ubi-ubian, telok, pudin, sunda, sego jagung. Nah ini itu namanya karbohidrat. Terus seprapate meleh. Nah karbohidrat fungsinya apa? Untuk tenaga, gawe tenaga. Kemudian yang seperempatnya berupa protein, protein baik dari hewan atau dari tumbuhan. Protein kayak telur, daging, ikan, tempe, tahu, boleh. Nah, itu termasuk protein. Terus seperempat meneh atau setengahnya harus berupa vitamin dan mineral. Didapat dari mana? Dari sayur mayur dan buah-buahan. Berarti perhatikan gizi ibu menyusui ini penting. Lah caranya perhatikan bagaimana? Nah jenengan kok dadi mertua, dadi ibu, agi ngerti anaknya agi menyusui, maka jenengan sing nyiapake makanannya. Lah makanannya harus bagaimana? Harus ingat isi piringku tadi. Piringe kudu ana rupa 4, sing siji rupa karbohidrat. Rupane apa? Karbohidrat apa? Nasi, jagung, napa mle? Kentang, napa mle? Roti, gandum, lah itu namanya karbohidrat. Fungsinya apa? Betul, pudin itu termasuk singkong nggih. Fungsinya untuk apa? Pembentuk tenaga. Lah nek jenengan waktu makan karbohidrat, nah engko ya anake gur lemes. Bu, disusoni anake, lemes, Pak. Ngono. Bu, diangkat kae pemeane meudan, lemes, Pak. Lah, tapi kalau punya karbohidrat nanti membentuk tenaga bagi ibu yang baru menyusui. Yang kedua, piringku tadi harus berisi protein. Nah, protein itu berasal dari protein hewani atau protein nabati, saka hewan atau dari tumbuh-tumbuhan. Protein contohnya apa, Bu? Bu, protein contohnya apa? Telur, tempe, tahu, daging, ikan, ayam atau yang lain. Terus berikutnya piringku harus berisi sayur mayur dan buah-buahan. Harus kaya multivitamin dan mineral. Jadi intinya wow, diperhatikan bahwa apa yang dikonsumsi ibu yang menyusui harus memuat 4 hal tadi. Ono karbohidrate, ono proteine, ono multivitamin dan mineralnya. Cekaose kudu ono segane, ono lawuhe, ono sayure, ono buah-buahane. Ngoten nggih, Bu? Paham nggih? Bisa dimengerti nggih? Nggih. Kalau tadi panjenengan kepengin duwe anak turunan, anak putu somben kepengin sehat, tinggi, cerdas,
Maka yang paling penting adalah perhatikan makanan yang dikonsumsi bagi ibu hamil. Niku penting. Jadi diingat lagi, nggih, pembahasan tadi mengenai isi piringku tadi, makanannya kudu dicek. Sing dikonsumsi bagi ibu yang menyusui itu sudah sesuai persyaratan tadi atau tidak? Isi piringku tadi. Jadi warnanya ono papat. Siji kudu ono karbohidrat, ono makanan sing pokok sing abot-abot kaya toh nasi, jagung, tela, kentang, sagu, gandum. Lah niku penting. Fungsinya apa? Sebagai pembentuk tenaga. Nak jenengan ora dahar sing abot-abot, lemes, orang di tenaga. Yang kedua, piringnya harus berisi protein, boleh dari hewan maupun dari tumbuhan. Protein contohnya apa? Daging, telur, tempe, tahu. Nah niku atau ikan, lah niku termasuk protein. Nah terus isi piringku berikutnya adalah berupa multivitamin dan mineral yang didapat dari mana? Buah-buahan dan sayuran. Nah niku penting. Jenengan punya anak lahir utawa duwe balita atau generasi berikutnya babaran, tujuannya apa? Kepengen duwe anak bisa lahir dengan sehat, terus tinggi, orang stunting. Terus berikutnya apa? Cerdas. Jadi tujuannya ada 3 itu. 1, nak duwe anak sok ben ojo nganti ora cerdas, ojo nganti ora tinggi, ojo nganti ora sehat. Jadi tujuannya duwe anak tadi kudu sehat, tinggi dan cerdas. Paham Bu? Insyaallah. Bu mboten, maksudnya kan kebetulan Bu Karweni kuwi kan hamil. Lah kira-kira wis mengakses layanan untuk ibu hamil belum? Sudah melakukan pelayanan tepat? Kayak toh. Itu nanti di napa Bu namine sing ngelus-ngelus napa? Stimulasi. Lah jenengan wis ngakses layanan tepat dereng kaya toh. Posyandu pun teng posyandu. Pun terus. Nah, sakniki berapa bulan itu hamile? 9 bulan. Padahal nyun sewu nggih, syaratnya nampi PKH kudu periksa kesehatan minimal berapa kali? Minimal berapa kali? Sing wis tau hamil? Busur? Minimal 4 kali selama kehamilan. Ngoten lho. Lah Bu Surya pun langkung napa dereng? Sudah. Nah, berarti malah setiap bulan. Nah, berarti itu sudah komitmen melaksanakan rencana tindak lanjut. Ngoten lho. Tepuk tangan untuk Bu Karweni. Wah, luar biasa. Wariskan wasian halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawir qulubana wa yasir umurana wa sahihat sadana taiman hayatina ilal khairi qaribna ani syari ba'idna wal kurba rojauna akhiran nilnal muna baligh maqasidana waqdi hawa ijana walhamdulillahina alladzi hadana salli wa salim toha khalilir rahman wa alihi
wa sahbihi ila akhir zaman. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.